Jangan ada dibilang ikan. itu kan konspirasi. Itu mesti itu tuh Konspirasi itu bagian dari tidak menerima penderitaan. dipanggilin yang mindahin gelas, suruh ketemu, nemenin tiap hari. Supaya Oke. nanti ikannya pindah sendiri. Iya. Oke, selamat datang di Extension Course Filsafat, program podcast The Future of Love, dilaksanakan bersama-sama antara Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan dengan Selasar Sunario Art Space. Cinta dan yang jahat atau kejahatan, love versus evil. Apa yang dilakukan atas dasar cinta selalu melampaui yang baik dan yang jahat. Itu kata Nietzsche. Sementara menurut Agustinus, mengakui perbuatan jahat adalah awal dari yang baik. Kita akan membahas ini dalam program podcast pada hari ini, The Future of Love, dengan sudut pandang bahwa cinta dalam peradaban ini sebetulnya wacana yang bagaimana. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Stefanus Junatan dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, dan bersama co-host Muhammad Ziaul Haq. Nah, kita akan mencoba ya untuk menggali pada hari ini perspektif filsafat dan sebetulnya perbincangan tentang cinta ini dalam peradaban. Kalau juga kita melihat posisinya ya relatif terhadap yang namanya yang jahat atau kejahatan itu bagaimana? Yang itu tidak pernah selesai pembahasannya. Tidak pernah selesai. Tapi apakah juga memang itu ya sebetulnya? Apakah memang musuhnya cinta itu adalah kejahatan? Atau jangan-jangan ada musuh yang lain? Iya. Nah, ini mungkin kita coba lihat ya, apakah sebetulnya cinta itu sebuah cara atau cinta itu sebuah eksistensi atau sebuah medium. Nah, ini mungkin yang akan kita lempar ya ke Pak Junatan pada hari ini. Mungkin Kang Zia bisa kasih kita pengantar sedikit? Ya, Sobat ECF sekalian, di sesi yang kedua ini ya, sesi yang kedua kerjasama Fakultas Filsafat dan Selasar Sunario, kita akan mengeksplorasi secara mendalam apa sih pertentangan antara cinta dan kejahatan ini. Ini ibaratnya kayak yang viral sekarang, Mas Ari. Ini telur duluan apa ayam duluan? Nah, tapi kita nggak akan saling pukul-pukulan, Pak Jun, tenang aja. Nah, di antara pembahasan ini kita untuk mengeksplorasi tentang cinta yang kata Ari tadi nggak pernah selesai. Dari cinta yang romantis sampai cinta yang pembunuhan atas nama cinta, konflik atas nama cinta. Nah, dalam perspektif Pak Jun sendiri untuk membahas lebih dalam mengenai cinta dan jahat ini, ya mirip tadi antara telur dan ayam duluan. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari mana? Cinta dulu atau jahat dulu? Atau jahat duluan baru saling mencintai kan? Kayak gitu. Gimana Pak Jun? Ya, sebelum menjawab semua, selamat Hari Kemerdekaan. Oh iya. Karena ini ditayangkan tanggal Hari Kemerdekaan. Jadi mungkin kita juga bisa memikirkan hubungan cinta dan kejahatan dalam konteks kemerdekaan begitu. Iya. Ya, sekarang menjawab pertanyaan Kang Zia begitu, sobat-sobat sekalian. Kayaknya nggak perlu ngomong ayam dan telur, lebih baik kita ngomong siapa yang gorengnya dulu deh gitu. Siapa pelakunya begitu, pelaku yang membuat ayam dan telur itu diurutkan gitu. Sehingga ya kita kembali kepada manusia dulu saja. Manusia yang punya pengalaman, punya suatu hal ya dalam dirinya yang bisa digali lebih lanjut, lalu dipahami dan direnungkan begitu. Jadi mari kita berangkat dari kita sendiri sebagai manusia. Gimana Pak? Jadi posisi kejahatan, manusia dan cinta ini? Nah, manusia itu kan punya kemampuan, punya kemauan. Jadi kita tidak hanya bahas soal berpikir saja, tapi juga manusia itu punya kemampuan, punya potensi, punya will gitu, bahasa Inggrisnya will, bahasa Indonesianya ya kemampuan dan gitu. Kemauan ya. Punya rasa juga kalau mau dikembalikan kepada punya kepekaan konteks gitu ya. Jawa dan Nusantara, punya rasa itu juga termasuk kemampuan gitu. Nah, kalau berdasarkan kemampuan itu lalu manusia itu bisa mencintai atau dia bisa berbuat jahat begitu. Jadi itu dulu yang mau kita dalami soal kemampuannya dulu.
Iya, 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 iya. Jadi ada Kemampuan manusianya dulu ya. Iya, kemampuannya itu dulu. kemampuan natural gitu ya, tapi juga Ya. kita sebetulnya punya kemampuan memilih gitu ya. Betul. Jadi mungkin ada katakan kalau kita bicara kejahatan berarti ada kejahatan yang natural, tapi juga mungkin kejahatan moral ya. Nah, Ini pandangan Aquinas nih ya. sebenarnya. Nah, kalau gitu cintanya juga sama. Cinta yang secara natural itu memang ya kita sebagai makhluk gitu ya. Makhluk itu punya kemampuan untuk mencintai. Dengan kemampuan juga untuk mencederai gitu. Ya, mau sengaja atau tidak sengaja. Kemampuan untuk mencintai juga gitu, sengaja atau tidak gitu kan. Direkonstruksi, direkayasa atau secara alamiah saja berjalan begitu. Nah, itu kasih contoh barangkali ya. Kemampuan mencintai alamiah itu misalnya ketika kita melihat hal-hal yang lemah, kita tuh cenderung punya kasihan, memperhatikan gitu. Itu kan alamiah sekali. Cinta yang direkayasa ya ketika saya mendekati orang yang saya taksir, itu cinta yang direkayasa kan gitu. Itu cinta berkepentingan. Berkepentingan. Jadi sudah menuju pada sesuatu maka direkayasa bagaimana saya bisa dapat dia kan gitu. Itu cinta rekayasa tuh. Cinta yang diatur, strateginya juga seperti apa gitu. Kalau sukanya mungkin alamiah. Tapi ketika didekati, PDKT sampai jadi, nah itu yang sudah penuh dengan strategi. Tapi juga misalnya cinta terhadap ibu, ya itu kan juga natural gitu ya. Ya, cinta terhadap saudara, cinta terhadap alam juga itu kan suatu hal yang sangat alamiah. Di sisi lain kan alam juga dalam tanda kutip jahat ya Pak Jun ya, karena kan ada hewan karnivora gitu ya, ada bencana alam juga. Nah, itu juga pengalaman alamiah yang tidak bisa kita kendalikan kan. Jadi kalau kita bicara soal cinta seperti tadi, kejahatan juga gitu, ada kejahatan yang alamiah. Ya, tadi karnivora makan herbivora itu kan ya sebuah, kalau dalam bahasa manusia itu kejahatan gitu. Artinya sebuah tindakan yang mencederai ya, membuat yang lain celaka gitu. Ya, kita nebang pohon juga itu mungkin juga secara alamiah bisa kategorikan sebagai sebuah tindakan yang mencederai yang lain gitu. Kalau gitu berarti yang namanya cinta dan kejahatan ini kaitannya dengan kesadaran gitu ya Pak Jonathan. Nah, ini menarik juga kalau bicara soal kesadaran, karena seperti kita memperhatikan orang, menolong orang itu juga kadang-kadang secara spontan, tidak sadar. Ya, betul. Ibu memperhatikan anak itu lebih banyak tidak sadarnya daripada sebuah, kalau sadar itu kan berarti harus diatur langkah-langkahnya, strateginya. Tapi secara spontan, secara naluriah itu kan lebih pada di bawah sadar situ, atau tidak sadar dalam bahasa psikologi gitu ya. Jadi dalam hal ini ya ada sesuatu yang alamiah, ada kemampuan yang alamiah, ada kemampuan yang dibuat. Nah, cinta juga gitu, kejahatan juga sama. Itu tadi kaitannya dengan pengalaman, itu bagaimana tuh? Mengaitkan antara cinta, kejahatan, dan pengalaman itu? Ya memang, jadi saudara-saudara kita ini mengalami hal-hal buruk itu dua hal ya. Ada hal-hal buruk yang tidak bisa kita kendalikan, begitu, seperti bencana alam, atau karena kita bukan penguasa ya perang gitu ya, itu kan tidak bisa, itu kan tidak di luar kemampuan kita untuk mengendalikan ya. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukan apa-apa gitu ya. Sakit itu juga suatu hal yang membuat kita menderita ya, mengalami sebuah penderitaan. Tapi juga yang sekarang banyak terjadi itu adalah korban kekerasan. Misalnya orang tua, anak ya menjadi korban orang tua gitu. Anak tidak pernah minta lahir dari orang tua tertentu. Nggak ada anak yang merencanakan lahir dari orang tua. Dan anak itu kan lahirnya begitu saja ya dari orang tua, nggak pernah milih. Orang tua juga nggak pernah memilih wajah anak yang akan lahir tuh di layar USG gitu. Di USG wajahnya dilihat, dipermak sedikit lah wajahnya biar seperti, nggak pernah. Jadi itu hal-hal yang tidak pernah kita duga, dan itu bisa membuat kita mengalami trauma atau mengalami penderitaan begitu.
Kalau sesuai pesanan nanti pas lahiran dokternya bilang sesuai aplikasi ya. Nah itu kalau bisa dipesan Ngasih tipnya susah. gitu dengan bantuan ChatGPT barangkali. Tapi berarti memang kalau gitu kesadaran, dan tadi kalau Pak Junathan juga bilang ada will ya, ada kemampuan dan kemauan gitu. Posisinya di mana tuh? Kan kita terlahir kita nggak bisa milih, tapi kita will itu apa sih sebetulnya kalau di situ berarti? Ya, ini will itu sebenarnya potensi sebuah daya dari dalam diri yang berjalan begitu saja begitu. Lahir muncul dalam diri kita sebagai manusia. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh gawan bayen. Sudah begitu gitu. Sudah begitu. Nah, kita bisa mengungkapkan secara intuitif naluriah, atau ya kita atur sebagai sebuah proyek, sebuah kesadaran yang disengaja begitu. Nah memang kemampuan otak kita itu kan ada yang otak bagian bawah yang cenderung naluriah, ada otak di atas yang Homo sapien itu yang merupakan kesadaran yang diatur. Nah dalam konteks ini tadi pengalaman penderitaan itu kan membuat kita susah. Ya, misalnya kasus seorang anak yang dibully oleh orang tuanya, ayahnya, dia tidak bisa menolak ayahnya seperti itu, dan pengalaman dia dibully oleh ayahnya itu kan membekas sekali menjadi sebuah trauma. Nah, trauma ini kan kemudian membuka mata dia gitu, membuat dia sadar bahwa ternyata orang-orang di sekitar dia itu tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dibayangkan. Lalu kalau dia lihat orang lain juga yang mungkin anak yang orang tuanya baik, lalu dia merasa kok orang tua saya tidak seperti itu gitu. Nah, lama-lama pengalaman buruk ini bisa sangat membekas dan akhirnya di suatu saat dia itu bisa memilih. Ya, dia akan melakukan hal yang buruk lagi secara disadari atau tidak disadari, atau dia memilih untuk keluar dari pengalaman buruk itu. Nah, memang pengalaman penderitaan itu dan kejahatan itu bisa berhubungan satu sama lain ya, karena penderitaan itu bisa menjadi akar dari kejahatan. Contohnya beberapa kasus psikopat itu yang misalnya diteliti itu kan ternyata para psikopat ini ketika ditanya kenapa sih kamu membunuh orang lain atau melakukan pembunuhan berantai gitu. Jawabannya kebanyakan pengalaman buruk di keluarga gitu. Di pengasuhan ya. Di pengasuhan, pola Masa-masa pengasuhan orang tuanya formatif yang tidak beres gitu. Entah bapaknya kenapa atau ibunya kenapa. Nah, dalam rangka membalas dendam orang tuanya dia melakukan kejahatan itu. Dengan demikian dia terjebak pada lingkaran dendam ini. Kalau mengutip Aristoteles itu kan memang dia bilang jadinya ini tuh weakness of will ya sebetulnya Pak Jun, yang namanya bad atau evil itu. Apakah gitu ya? Artinya kita nggak mau keluar gitu ya dari lingkaran itu. Tidak mau keluar dari batas itu, tidak mau keluar juga dari tidak mau keluar dari, sebenarnya kita punya alternatif lain di luar balas dendam. Ya, kita pasti bisa punya kecenderungan lain, tapi karena dorongan membalas itu menjadi sangat kuat karena alasan dibenarkan karena menderita gitu, terus menerus kan dibenarkan karena menderita, menjadi tidak mampu untuk melihat sesuatu yang di luar dendam ini. Nah, dalam konteks itu dalam konteks itu tadi akrasia itu, tapi juga mungkin ini kritiknya terhadap Aristoteles tentang akrasia adalah pembunuhan sendiri itu kan will. Iya. Ya kan, pembunuhan, dorongan untuk membunuh orang lain dalam rangka membalas dendam itu kan will. Jadi dia terjebak gitu di batas-batas yang dibangunnya sendiri bahwa saya dibenarkan untuk membalas itu karena itu tadi, karena pengalaman buruk. Demikian juga saya kira mungkin ini psikologi bisa membantu. Apakah memang orang-orang yang mengalami bully lalu dia bunuh diri? Ya, itu juga karena ketidakmampuan untuk keluar dari penderitaan
keluar dari keluar dari trauma yang dialami karena ya dirundung oleh orang lain atau dirundung oleh keluarganya. Tapi saya melihat begini Pak Jun, tadi spiral balas dendam tadi kayaknya memang akan muter-muter di sana jika tadi kasus yang disampaikan adalah misalkan ya pengalaman-pengalaman yang diambil dari kasus-kasus psikopat itu. Karena kan polanya berangkat dari pengasuhan tuh. Dari pengasuhan, dari interaksi dengan orang dewasa di sekitar dia, di trauma-trauma masa kecil, sehingga kemudian dia masuk merasa bahwa dia mendapatkan penderitaan. Dan Pak Jun tadi, Mas Haris statementnya kan bahwa pilihan, kejahatan itu adalah pilihan, cinta juga pilihan. Cuma problemnya bagaimana bisa memilih jika yang paling dominan itu adalah pengalaman traumatis, Pak Jun. Ya makanya sebenarnya juga ini tidak bisa diselesaikan secara personal oleh orang itu, mesti dibantu dengan orang lain. Tapi paling tidak dari kesadarannya itu dia mau keluar dari situasi ini. Iya. Itu dulu lah, itu yang memang agak repot ya, mau keluarnya. Mau keluar, dan dengan mau keluar mesti bantu orang lain ya. Kalau dalam kasus-kasus bullying gini ya dia butuh bantuan orang lain supaya dia bisa keluar. Kalau enggak dia terjebak dalam lingkaran itu terus. Posisi cinta berarti di mana ya Pak kalau kayak begitu? Nah cinta itu kita bisa pahami sebagai kemampuan untuk melihat untuk menemukan alternatif lain. Ya bahwa hubungan antar manusia ini masih ada suatu yang lebih positif, yang lebih konstruktif lah ya, bukan positif saja, konstruktif, yang tidak destruktif, yang tidak mencederai, tapi juga membangun sesuatu yang relasionalnya lebih sehat begitu. Nah cinta itu sebenarnya kemampuan untuk melihat relasi itu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa cinta itu sebagai sebuah kemampuan, ya, kemampuan dari orang-orang untuk bisa membangun relasi yang tanda kutip wajar ya. Saya tidak sebut sehat ya, kalau sehat nanti lawannya sakit gitu. Yang wajar. Wajar ini dalam arti ya hubungan manusia mana sih yang tidak pakai konflik? Potensi konflik selalu ada. Setiap orang bisa bertengkar dengan siapa saja gitu loh. Tapi tetap ada kemauan untuk memperbaiki kalau ada konflik. Tetap ada kemampuan untuk melihat hubungan yang lebih konstruktif lagi. Bisa menjalin hubungan dengan lebih sehat lagi dengan orang yang dianggap musuh itu gitu. Ya, jadi kalau begitu cinta itu di mana Pak Jun? Karena tadi kan ketika kita bilang ada pilihan secara sadar itu adalah kejahatan. Nah ini cintanya sendiri apakah memang ada di dalam diri manusia atau menjadi bagian dari potensi kebebasan manusia itu? Nah cinta ini menariknya adalah kemampuan manusia yang karena kita itu sebenarnya kalau bicara bebas ya memilih sih. Bebas itu kan tanda paling sederhananya bisa milih. Nah ketika dia memilih untuk tidak melakukan dendam, dia memilih untuk tetap membangun relasi yang lebih wajar yang dengan siapa saja. Nah itu sebenarnya cinta itu di situ. Jadi menuju kebebasan ya Pak ya? Betul. Nah kalau hari ini kita bicara soal kemerdekaan. Ya itu adalah bagian dari kemampuan kita untuk memilih suatu yang sifatnya konstruktif, bukan destruktif. Iya. Gitu. Jadi dari kesadaran bahwa yang saya lakukan ini jahat juga sebenarnya saya juga bisa keluar dari dendam itu pindah kepada cinta ya sebagai relasi yang membangun. Iya. Artinya cinta, kejahatan itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Betul. Yang paling penting akarnya adalah pemahaman kita pada pengalaman itu ya. Iya. Nah, mau diteruskan apa enggak gitu. Lingkaran setannya itu ya. Kalau mau diteruskan ya tentu saja akan kejahatan itu kan makin ini ya. Dia kan masuk apakah dia akan masuk ke spiral balas dendam yang tidak henti atau dia pilihan pada cinta itu. Kamu mau milih yang mana, Rik? Nah, ini ada konsep yang menarik nih. Gimana? Kalau tadi juga
kita membahas ini kan pilihan berarti ya, posisi diri kan jadinya penting ya. Tadi di awal juga Pak Jonathan sudah bilang manusianya dulu gitu kan. Kalau saya misalnya melihat pemikir seperti Simone Weil gitu Pak, dia akan bilang cinta itu ya sebetulnya cara atau bahkan itu adalah kebenaran terdalam gitu ya. Dan kalau menurut dia caranya adalah menghapus diri gitu Pak. Yang namanya cinta tuh artinya juga jadi pengorbanan diri secara radikal gitu ya. Untuk mencapai ke relasi-relasi yang karena ternyata kita bagian dari dunia yang mungkin ternyata sangat luas gitu. Kita bisa memaknai relasi-relasi di antara eksistensi-eksistensi yang kita tidak memaksa gitu ya. Kita tidak memaksakan kehendak dan kita juga tidak dikawal oleh mentalitas orang banyak gitu misalnya, oleh peradaban nih. Gimana Pak? Kalau itu posisinya gimana? Nah, yang menarik dari Simone Weil ini adalah cinta itu diletakkan pada kemampuan untuk menjalin hubungan ya. Jadi kalau kita hanya kekeh gitu, kekeh itu bahasa Indonesia bersikeras gitu ya. Bersikeras pada diri saya yang benar, kan psikopat kan gitu ya. Tindakan yang dilakukan itu dia merasa bahwa dirinya yang benar, maka dia punya hak untuk membalas dendam. Gitu. Dirinya yang paling benar. Dan ini kecenderungan zaman juga ya, itu psikopat tuh yang paling ekstrim. Tapi misalnya yang non ekstrim, misalnya kalau kita sering membaca berita-berita di media sosial itu kan kadang-kadang kita juga ikut terbawa suasana ya, bahwa ini yang benar, itu salah gitu. Jadi saya yang benar. Jadi saya juga bisa memilih mana berita yang sesuai dengan saya karena saya yang benar gitu. Nah, kalau itu sudah muncul sebagai sebuah sikap bersikeras itu, maka memang lalu kita tidak masuk dalam cinta. Jadi kita cinta dalam hal ini pengorbanan itu berarti kita juga berani untuk bilang ya kamu juga benar, dia juga benar, atau bahkan secara ekstrim Tuhan juga benar, karena kadang-kadang psikopat itu menyalahkan Tuhan, tuh kan kamu sih yang nyiptain saya, kamu salah, saya yang benar gitu. Jadi semua disalahkan gitu. Itu pengorbanan sekarang yang nggak tahu sulit apa nggak tuh zaman sekarang itu mengorbankan rasa benar itu. Iya. Yang menerima adanya kebenaran dari yang lain itu ya? Ya betul, bahwa kebenaran itu juga bisa muncul dalam macam-macam bentuk, dalam alam, ya dengan Tuhan juga ya, bahwa Tuhan juga benar gitu. Ya. Bukan cuma saya yang benar, atau jangan juga kita memakai nama Tuhan untuk memperkuat saya yang paling benar karena Tuhan ngomong kayak gitu loh gitu. Ya. Lalu kalau sudah gitu ya itu menutup diri dalam batas, ya itu tadi bisa terjebak terus dalam lingkaran kekerasan. Ya, Pak Jun dan Mas Ari, saya merasa agak berat untuk memilih tadi ya antara cinta dan kejahatan ini. Saya ingat ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kalau kejahatan itu lebih mudah menularnya daripada cinta katanya. Jadi otomatis ketika mau seseorang memilih kejahatan, kemudian itu diekspos dan diketahui oleh orang lain sehingga memicu pengalaman traumatis yang sama di orang lain, sehingga kan itu semakin memperkuat kejahatan itu, dan karena cepat menular. Nah ini cinta itu tantangannya berat banget kalau begitu Pak Jun. Ya memang karena tadi ya kekeh pada benarnya saya. Kalau gitu kan, tuh kan benar kan, kamu juga susah, berarti kita sama-sama mengalami, benar kan? Nah, jadi ada apa ya? Ada semacam pembenaran yang dikonfirmasi dari korban yang sama gitu. Iya. Jadi misalnya ada satu potongan film menarik, psikopat ditanya kenapa kamu membunuh korbannya itu spesifik orang-orang kaya gitu. Lalu dia hanya menjawab, ya karena saya adalah pembawa keadilan. Saya menjadi representasi orang miskin yang tertindas. Gitu. Karena mereka itu ternyata orang-orang yang menderita karena orang kaya. Jadi saya membawa kebenaran mereka dalam tindakan membunuh saya begitu, dan itu kan ya bahaya gitu, menular, lalu orang lain terinspirasi juga gitu. Tapi sebenarnya cinta itu juga menular. Ya, ketika kita mau memperhatikan orang dan itu sifatnya menular juga sama. Cuma tidak populer ya karena tadi ada pengorbanan. Sulit berkorban ya Pak? Iya, karena cenderung kembali ke saya.
Tadi ada yang menarik statement Pak Jun tentang orang lain juga seperti itu. Ini kan ada yang pendapat orang lain tentang, oh ini kan korban dari kapitalis misalkan, sehingga kita menderita. Artinya lingkungan juga kalau begitu Pak Jun melegitimasi dari pilihan tindakan kejahatan yang orang itu pilih. Ya, tadi yang kata Simone Weil itu moralitas kawanan itu dia. Moralitas kawanan. Nah, jadi atau itu sebenarnya kalau di kerancuan berpikir itu ada ya yang namanya kerancuan kawanan gitu. Jadi kalau kawanannya sudah ngomong begitu ya ngomong begitulah. Suara kolektif ya Pak ya? Suara kolektif, jadi tidak bisa melihat alternatif lain. Jadi kalau korban kapitalis ya misalnya sesama pekerja gitu ya akan membenarkan bahwa tindakan saya tindakan yang sah, tindakan yang valid, tindakan yang memang harus dilakukan gitu. Padahal belum bentuk konstruktif. Ya artinya memang sentimen personal dari non pelaku itu juga bisa muncul karena mendapatkan pengalaman traumatis yang sama. Betul. Ya. Tapi juga apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada orang lain, dan itu membenarkan saya, dan itu menularnya di situ. Ya, kejahatan jadi jauh lebih sederhana gitu ya Pak ya, jadi banal gitu malah mungkin. Iya, ya. Mau nggak kita lepas dari pembenaran diri ini supaya kita punya relasi dengan yang lain. Gitu. Termasuk juga dengan alam semesta ya. Kalau sekarang lagi trennya lingkungan hidup ya itu tadi. Apakah saya bisa menghargai lingkungan hidup seperti apa adanya? Di alam juga benar gitu. Kalau ada sesuatu yang buruk di alam ya bukan berarti lalu harus ditaklukkan dan harus dikuasai dan harus dibasmi gitu. Ya. Ini titik baliknya baiknya seperti apa Pak Jun ketika seorang sudah terjebak pada lingkaran traumatis yang dia anggap oh ini menjadi kebenaran sendiri ketika dia memilih untuk berbuat pilihan yang jahat. Ini titik berangkatnya kalau kata Sundanya balik pikirnya gimana nih? Belajar mencintai. Biar pilihannya kecinta gitu. Pilihannya kecinta, nah itu yang pertanyaan yang menarik juga yang susah-susah gampang sih jawabnya. Pertama ya dia sendiri harus ada pengalaman, enggak saya nggak mau lagi seperti ini, atau dalam bahasa agamanya bertobat gitu. Kan bertobat itu artinya enggak saya nggak mau lagi seperti ini, udah gitu. Ya tapi menunggu orang punya pernyataan itu kalau dari diri sendiri juga kadang-kadang sulit, maka memang dibutuhkan orang-orang yang menjadi public figure atau patron atau apapun juga yang memang dia sanggup mengorbankan dirinya, mencintai orang lain itu bukan karena saya benar dan kamu benar, tapi karena dia juga benar loh, dia juga benar loh, dia juga benar loh. Gitu. Yeah. Artinya yang di luar senasib sepenanggungan gitu diakui juga benar loh, benar loh, benar. Yeah. Berarti harus tetap ya atmosfer cintanya itu harus tetap. Atmosfer cinta. Jadi tetap lagu harus bentar lagi ini ya. Sampai ya karena kan lagu. Resikonya gini, kalau dia tidak mendapatkan pilihan yang lain kan, dia akan terjebak pada itu. Betul, dan itu juga penting juga ya. Kalau hidup dalam lingkungan yang sama-sama terus, sama-sama sebagai korban semua ya, nggak punya referensi lain gitu. Perspektif lain juga ya Pak ya. Sebenarnya sih media membantu juga sih ya, media sosial itu kan membantu ya, karena kita bisa menemukan contoh lain di luar kasus kita gitu. Bisa sebenarnya, cuma ya tadi ya karena kecenderungan media itu kan yang melayani keinginan kita mau baca apa ya itu yang dilayani kan, kita mau lihat apa itu yang dilayani kan, sehingga kita seakan-akan tidak punya jalan keluar dari apa yang selain dari yang kita inginkan, dan itu yang bahaya tentu saja sih. Ya sepertinya memang kalau begitu Mas Hari pilihan kebebasan untuk memilih itu memang tetap menjadi potensi manusia yang dominan Pak Judi ya, karena itu juga yang menjadi titik berangkat dia akan lebih baik kalau dia menggunakannya dengan pilihan-pilihan yang baik. Tercerahkan tuh dalam artian itu ya mungkin ya. Iya, dia mengalami pencerahan. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, punten aja, nggak usah jauh-jauh nyari kedamaian nanti begitu. Tapi dengan kondisi sekarang juga bisa ada kedamaian
dengan cara tadi, mau nggak mengorbankan pandangan saya sendiri, lalu menghubungkan saya dengan yang lain, termasuk dengan yang Maha Kuasa, apapun juga yang Maha Kuasa mau lakukan gitu. Kan yang Maha Kuasa tidak bisa ditentukan oleh kita gitu. Dia punya kehendak sendiri. Ya, gitu, kalau Pak. Maha Kuasa ditentukan oleh kita, dia tidak kuasa lagi. Gitu. Ganti berarti. Kita yang Maha Kuasa, kan itu repot. Itu namanya playing God. Oh, oke. Dengan begitu berarti cinta memang pada akhirnya menempatkan kita kepada kebenaran, kepada yang benar, yang baik, begitu ya Pak Jun? Kebenaran yang artinya bukan kebenaran sempit ya, kebenaran versi saya, tapi kebenaran yang memang punya macam-macam aja. Kebenaran itu kan tidak satu lapisan saja. Betul. Ya kalau dalam tradisi-tradisi agama ataupun budaya kan, saya melihatnya cinta itu lebih dominan kan. Tapi dalam pembahasan ini kita fokus bahwa ada kebebasan manusia untuk memilih dan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pilihan-pilihan, baik cinta ataupun kejahatan. Nah itu pentingnya orang Sunda punya kata silih tuh begitu. Silih itu bukan semua saling. Silih degungkeun aku mah wajib. Silih itu bukan cuma soal saling ya. Kan kita cenderung mengatakan silih itu saling, tapi silih itu adalah juga kemampuan untuk melihat yang lain. Iya. Menghargai yang lain apa adanya gitu. Iya. Termasuk kalau dia salah, silih asih kan gitu. Silih asih kan lu mau salah, lu mau enggak, ya tetep gua silih asih gitu kan. Ya nggak peduli kamu ngaco-ngaconya, tapi ya saya tetap ngasih. Itu kan silih asih. Jadi silih itu bukan cuma timbal balik, tapi juga kemampuan untuk. Iya, karena kan lanjutannya itu silih asih, silih asuh, silih asah. Nah, tutup sama silih wangi. Kalau gitu sama itu. Tapi dengan begitu berarti kita juga melalui cinta kita bisa menangkal juga begitu mungkin kejahatan ya Pak Junathan dan Kang Zia, dan ini kaitannya mungkin juga menempatkan diri kita ya, eksistensinya di mana, being di mana, dan nanti kaitannya juga dengan natur, dengan alam bagaimana gitu ya. Ini juga perbincangan yang akan dilanjutkan pada episode berikutnya, Love as a New Basis for Human Relationship with Nature. Nantikan pada seri podcast Extension Course Filsafat The Future of Love episode berikutnya. Itu akan jadi pembahasan juga ya. Akan jadi pembahasan berikutnya. Jadi menyambung dari manusianya, kita akan bergeser ke alam. Silakan diikuti. Dengan begitu kami mengakhiri ya mungkin episode pada hari ini. Terima kasih. Pak Junathan. Sebelum mengakhiri, kita perlu problem statement dong dari narasumber. Problem statement, closing statement. Nah kan ya isinya kalau di closing ngasih masalah lagi kan. Kan pembahasannya masih panjang. Ya Pak Jun, jadi gimana tuh? Konon ini kalau ada yang bilang bahwa ketika cinta sudah tergores, pena-pena akan patah. Nah gitu. Nah gimana tuh berkaitannya dengan cinta dan jahat ini? Closing statementnya saya adalah cinta itu sebuah kemampuan untuk menghubungkan diri saya dengan yang lain-lainnya gitu. Kalau bahasa Jawa ada lian dan lain-lain, itu kemampuan dan kemauan saya untuk menghubungkan diri dengan yang lain. Dengan resiko tentu saja ya, ada resikonya ya tadi konflik, resikonya berantem dan lain-lain. Mau nggak menerima resiko itu, tapi ya itu tadi keberanian, kemampuan, kemauan juga. Nah kejahatan dalam hal ini memang sebaliknya, ketidakmampuan atau ketidakmauan atau tidak berani untuk menjalin relasi dengan yang lain sebagaimana adanya, karena yang lain tuh harus sesuai dengan saya gitu. Baik, begitu. Oke. Terima kasih Pak Junathan, narasumber kita. Terima kasih Kang Zia sebagai co-host. Saya Yakobus Arispati menyampaikan salam kemerdekaan juga ya. Juga salam cinta dari Extension Course Filsafat The Future of Love. Akan dilanjutkan pada episode-episode berikutnya. Kami menyampaikan salam pamit dari Ruang Pamer etc. oleh Sunario di Sastra Sunario Art Space. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jun. Sama-sama.